Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Di sini ada Kak Irin, ada Kak Arda, Kak Leonardo. Oke, Ada Pak Dandi, ada Mbak Junia. Tuh. Oke, di sini kita bakal ngebahas apa sih siang ini? Sesuai dengan judul, kita akan membahas waspada broker scam. Oke. Seperti yang kita tahu, broker itu adalah penghubung dengan kita, Betul. dengan market di dunia. Nah, scam itu apa? Scam itu bisa nipu. Scam itu ya kalau harfiahnya tuh Jadi lebih ke scam broker yang nggak ada legalitas gitu. Kalau misalkan scam, jadi entah itu penipuan, entah itu tipu dana, banyak tuh. Kenapa sih kita ngambil topik ini? Kalau boleh tahu? karena dari kemarin itu marak banget mengatasnamakan Didimax. Betul. Penipuan di luar sana, Banyak. kayak titip dana 3 jam cair segini, itu nggak ada ya di Didimax, nggak ada kayak gitu. Karena di luaran sana tuh banyak gitu, entah itu grup, channel, Di Telegram pasti, ya, di Facebook apalagi juga. kalau misalkan di Telegram gitu pasti udah nggak aneh gitu ngelihat misalkan di Didimax titip dana, misalkan titip dananya 20 juta 3 jam langsung profit 50, itu Nggak ada ya? nggak ada gitu kan. Kita nggak ada yang namanya titip dana gitu. Makanya kita ngambil judul ini karena Betul. banyak juga kemarin yang ngadu tertipu lah, bla 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 bla, dan kita Betul. tidak bertanggung jawab atas hal itu gitu. Karena banyak juga yang masuk gitu, Kak, ini saya kemarin ikut di Didimax nih, misalkan titip dana saya hilang loss sekian juta gitu kan, itu pertanggungjawabannya gimana gitu. Balik lagi itu untuk bapak sama ibunya itu transfernya ke bank mana, terus apakah benar itu orang di Didimax apa kayak gimana gitu. Nah, ciri-ciri kalau Kita akan misalkan bahas boleh ya. tahu nih, Miss Nata, kalau misalkan orang itu mau transfer di Didimax itu kita transfernya ke rekening atas nama pribadi atau No, nggak ada atas nama pribadi ya untuk transfer deposit itu atas nama PT Didimax Berjangka. betul. Oke, kita masuk aja ya ke ciri-ciri broker scam. Nah. Ini patut sih kita mempelajari ini karena supaya banyak yang nggak tertipu dan Bapak Ibu juga bisa sharing di luar sana Betul. supaya tidak banyak yang tertipu gitu. Nah, ada apa aja sih ciri-cirinya? Yang Kalau pertama boleh itu tidak memiliki izin dari regulator. Regulator di Betul. Indonesia ini ada apa aja? kayak misalkan ada Bapepti, Bapepti, tuh, terus ada KBI juga mungkin. KBI, untuk apa jamin dananya ya. Keamanan dana tuh kita ada di bawah KBI gitu kan, Betul. Clearing Berjangka Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu kalau misalkan mau join di Didimax gitu, untuk keamanan dana tuh udah aman banget gitu, karena kan udah diawasi sama lembaga KBI gitu. Bapepti juga yang jelas. Betul. Jadi udah legal itu istilahnya sudah tidak melawan hukum, nggak ada unsur melanggar hukumnya gitu. Dari segi semuanya itu sudah menuruti hukum yang berlaku di Indonesia. Betul. Selanjutnya itu waspada juga dengan broker yang tidak memiliki kantor yang jelas. Betul. Alamat kantornya nggak tahu di mana. Meskipun ada tertera tapi didatengin nggak ada. Nggak yang ada ada. hanya adalah warung remang-remang. Betul. Karena banyak gitu kan. Banyak ya, ada yang banyak kayak kejadian gitu. yang kayak gitu kan. Kita di sana tuh jor-joran misalkan promosi inilah itulah dapat profit sekian gede, tapi ketika ditanya kantornya di mana Mas gitu kan, Betul. nggak ada gitu, atau misalkan kantor kita di sini padahal nggak ada gitu kan, perlu hati-hati gitu kan. Jadi kita kalau ada apa-apa nanti nggak mau ke siapa, Iya, mau disamperin kemana kemana, gitu kan. gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kontak gitu kan, kita bisa aja ngeblokir gitu kan. Kalau Benar. misalkan udah nipu nih, blokir aja udah gitu kan. Nah, hilang lost Pusing kontak aja gitu gitu kan. sih. Jadi patut diperhatikan juga alamat kantornya di mana. Nah, kalau di Didimax ini jelas ya, di Didimax pusat itu ada di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Bisa langsung datang ke sini. Kita webinar di sini. Iya. Bisa langsung ketemu. Jadi langsung ketemu, langsung ngobrol, entah itu kita belajar bareng gitu kan, sharing bareng gitu, gampang gitu. Kalau misalkan ada kantornya, baik itu di Bandung atau mungkin ada beberapa cabang juga gitu, kayak di Jakarta, Pekanbaru, Jogja, Makassar gitu kan, bisa langsung datang ke kantor, konsultasi, belajar gitu kan, gratis semuanya gitu kan, tinggal datang aja ke kantor, tinggal kemauan bapak ibunya pengen apa enggak gitu, betul nggak? Nah, apa sih Bapak Ibu juga bisa ketemu dengan orang-orang di Didimax yang biasanya Bapak Ibu lihat di Facebook, di Telegram. Itu Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini. Itu ada orangnya ya, nggak fake, bukan akun-akun fake seperti di broker lain. Tidak menjelekkan broker lain, cuma hanya untuk warning aja supaya Bapak Ibu tidak tertipu gitu.
Betul. Terus dari segi customer service, biasanya kalau misalkan broker scam itu CS-nya ya, CS lah kita sebut ya, itu tuh sulit untuk dihubungi. Betul. Apalagi kalau ada apa-apa Iya. udah aja ngilang gitu, Kalau nggak misalnya tanggung ada jawab. apa-apa tuh nggak tanggung jawab gitu. Betul. Ketika kita chat nggak bales, Benar. ketika kita telepon nggak dijawab, hilang aja gitu kan. Yang kayak gitu kan bahaya gitu kan. Tidak seperti di awal ya, Betul. saat misalkan lagi-laginya kayak gimana gitu. Saat ada apa-apa, loss atau apa, hilang. Itu Iya. patut dicurigai juga kalau customer service-nya lama balesnya gitu. Perlu hati-hati gitu kan. Karena di sini tuh banyak banget gitu kasus yang scam gitu. Sedangkan untuk broker lokal yang resmi di Indonesia tuh kurang dari 100. Perkiraan tuh rata-rata kurang lebih ada di 70 broker. Itu yang maksudnya udah memiliki legalitas gitu kan. Sedangkan gitu kan di Indonesia sendiri ada ratusan bahkan ribuan broker yang mengatasnamakan gitu kan, entah itu broker baru apa gimana gitu kan. Perlu pentingnya itu legalitas broker itu kayak gitu, jadi harus berhati-hati gitu kan. Nah, beda halnya kalau di Didimex ini customer service-nya itu 24 jam full support buat bapak ibu, jadi nggak perlu kebingungan tengah malam mau nanya apa gitu ya, silahkan aja pasti dijawab Betul. gitu. Terus laman portalnya tidak profesional. Yang maksud laman portal tuh kayak gimana sih? Nah, Mas? contohnya ini kayak gini. Kalau Didimex kan punya website resmi ya, www.didimex.co.id. Betul. Kalau misalkan yang nggak resmi itu, contohnya kayak tidak profesional ya, maksudnya kayak Blogspot, itu patut dicurigai banget gitu. Betul. Domainnya Blogspot, website gratis itu juga patut Nah. dicurigai. Apalagi kalau misalkan websitenya itu lo mau top up kayak gimana Benar, gitu benar. kan perlu dipertimbangkan lah gitu Dari segi kan. desain profesional atau tidak juga bisa dilihat gitu. Betul. Karena kalau misalkan broker udah profesional, dari segi apapun pasti dia memperhatikan kan, udah legal, udah segala macam apa diterain gitu di websitenya. Kayak di Didimex kan Betul. legalitas bisa dicek di website kami gitu, Terus segala bisa dicek macamnya juga ada. langsung di website Bapepti, langsung Nah. cari PT Didimex, di situ udah ada gitu kan. Tuh. Jadi udah aman lah kalau untuk keamanan dana. Kalau misalkan ibu bapak ada yang mau ditanyain, boleh tanyain aja. Biar kita ya ngobrol aja, sharing aja di sini gitu kan. Salam kenal. Tuh ada Kak Arda tuh, wih seru katanya. Market scam ada nggak Masti katanya. Market scam. Market yang dibuat oleh Iya, broker betul, bandar. betul. Mungkin Itu kejadiannya namanya market kayak scam kejadiannya kayak di broker yang kemarin yang Iya. itu loh. Yang S bukan? Nah, yang ya, S ya. langsung gitu kan, S gitu kan. Yang S ya. Itu nggak tahu ya kemana gitu kan, dan tiba-tiba Itu market ada. buatan jadinya ya. Tuh, itu ada yang daliin gitu kan, bukan langsung ke bursa gitu. Nah, mungkin. kalau misalkan di Didimex ini langsung ke bursa, dibuktiin dengan apa? Nanti setelah Bapak Ibu deposit itu akan mendapatkan akun Sitna namanya. Nah, Sitna itu yang membuktikan bahwa akun kita terhubung dengan market seluruh dunia, bukan market buatan seperti yang dilakukan oleh broker bandar. Yup. Gitu. Jadi lewat akun Sitna namanya, nanti ada di email masuk. Betul. Terus selanjutnya adalah tidak memiliki rekening terpisah atau Nah. segregated account. Betul, ini yang terpenting gitu kan. Ketika ada orang gitu kan yang mengatasnamakan entah itu broker gitu kan, itu yang terpenting itu kita lihat, kita ketika mau transfer itu ke atas nama perorangan atau langsung ke PT gitu. Karena langsung terlihat jelas ketika kita transfer ke perorangan itu maksudnya tanda tanya lah. Ya. Betul. Itu tanda tanya loh, maksudnya kenapa langsung ke orang gitu, nama orang, kenapa nggak langsung ke PT gitu. Sedangkan kalau misalkan dari Bapeptinya sendiri itu mereka menyarankan untuk mungkin lebih ke ketika kita transfer itu langsung ke atas nama PT. Nah, Betul. betul. Kalau di Didimex itu nama perorangan atau PT? PT. Jadi kalau misalkan transfer itu seperti yang saya bilang tadi langsung ke PT Didimex berjangka, tidak perorangan. Betul. Dan itu tuh nanti dana Bapak Ibu juga terpisah dengan rekening perusahaan. Jadi maksudnya tuh dengan dana perusahaan bisa, dengan dana operasional perusahaan bisa gitu. Betul. Uang Bapak Ibu tetap aman. Betul. Gitu. Betul. Ya. Tetap aman. Oke, gitu. Betul. Betul. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Izin, ada yang nanya nih, Kak Arda lagi nih.
izin tanya mesti master katanya. Sistem transaksinya kalau di Dimex pakai apa gitu kan. Kalau sistem itu intraday, jadi sehari beres gitu. Betul. Menggunakan Excel dan TP. Nah, kita tiap hari rutin. Maksudnya kalau misalkan kita open posisi itu tiap hari gitu kan, intens tiap harinya, baik itu signal maupun edukasi gitu kan. Untuk signal sendiri kita intraday. Jadi misalkan buka hari ini, open posisi hari ini, tutup posisi juga misalkan malam atau langsung hari ini ketika udah profit gitu kan. Kita intraday langsung gitu kan. Kalau misalkan platformnya pakai apa nih, kita langsung pakai melalui MT4. Kalau kita langsung pakai MT4 gitu karena langsung ke bursa gitu kan. Beda halnya mungkin kayak misalkan FBS, mungkin kan ada aplikasinya sendiri gitu kan. Untuk kita sendiri langsung pakai bukan sistem, pakai MT4 bukan sistem itu. Oke. Terus Ada yang lagi mau ditanyakan? Nah, jadi itu tadi banyak ya ciri-ciri broker scam itu. betul, perlu hati-hati kalau misalkan. Terus kayak menjanjikan banget profit. Nah, nggak masuk di akal sih kalau yang namanya bisnis itu nggak ada loss ya, nggak ada Betul. ruginya. Jadi makanya hati-hati juga kalau misalkan bapak ibu ditawarin profitnya sekian bla 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 bla. Tidak ada loss makanya maksudnya tidak akan pernah ada rugi, nggak mungkin, karena yang namanya bisnis itu untung dan rugi itu berdampingan, jadi patut dicurigai. di mana ada keuntungan, di situ juga kita harus perlu tahu yang namanya risiko gitu kan. Ketika kita melakukan trading gitu kan, yang ada untung dan ada rugi pastinya gitu kan. Nah, tapi di Didimex ini kita meminimalisir risiko itu sekecil mungkin gitu. DMA itu apa ya? Direct memory access. Tuh. Siapa lagi yang baru datang? Ayo kita sapa dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat siang Pak. Terus Kak Airin, ada Kak Cinta juga, ada Kak Dion. Boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Direct market access ya, betul. Betul, kita langsung. Kita langsung direct market access kalau misalkan di Dimex gitu Nah, kan. tadi dibuktinya dengan apa? Dengan nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah deposit, akan ada di email akun Signa namanya gitu. Itu Betul. membuktikan kalau kita langsung ke market di luar gitu sana. kan. Maksudnya kita bukan bandar gitu, betul nggak? Bukan market buatan gitu. Betul, karena di luar sana juga mungkin ada gitu beberapa yang mungkin bandar gitu kan. Kalau kita langsung ke bursa, kita mah cuman perantara doang antara trader langsung ke bursa gitu kan. Dari trader di Dimex langsung ke bursa gitu kan. Langsung gitu. Kita nggak diputar dikit lagi, enggak gitu kan. Gitu. Soalnya kemarin juga banyak yang lapor ke saya ya, ke Pak Aden juga, bahwa saya udah misalkan ngasih transfer ke Didimex, Didimex mana gitu kan, titip dana kita tuh nggak pernah ada titip dana gitu. Betul. Kaget juga, berarti ternyata saat dicek di luar sana itu banyak yang mengatasnamakan Didimex, PT Didimex Investasi bro. Betul. Gak ada. Banyak banget gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di grup-grup Telegram atau Facebook kayak gitu kan, mereka tuh kayak mengatasnamakan Didimex gitu kan. Tapi di situ tuh tertera di bio-nya tuh kayak misalkan sudah di bawah pengawasan OJK gitu. Nah, itu juga kita kalau yang ngerti mah ketawa sih ya. Iya, kalau misalkan trader atau yang udah paham ya pasti ketawa gitu. Oh, ini mah udah jelas ini mah bohong gitu kan. Karena apa? Sedangkan kalau misalkan forex gitu kan, kita tuh untuk semua broker baik itu lokal gitu kan, itu tuh langsung apa? Keuangannya itu bukan diawasi oleh OJK. Kalau OJK itu untuk perbankan. Kalau misalkan OJK kayak misalkan bank gitu kan, itu mungkin di bawah kayak saham bank itu OJK. Sedangkan kalau misalkan perdagangan forex itu tuh langsung gitu kan diawasinya oleh Bapepti gitu. Jadi dari situ aja udah bisa membedakan, oh ini berarti palsu. Betul. Gitu. Terbaik sih Didimex, mantap, auto depo. Boleh. Gabung langsung boleh. Ini Mas Ardanya dari mana ya? Arda bagus. Ya, kalau boleh tahu ini dari mana, semuanya dari mana ya? Ya ada Pak Ahmad Sobana. Dari Kita mana Pak? perkenalan aja, kalau boleh tahu dari mana nih? Ada Pak Ahmad, dari mana Pak? Terus ada Pak Leonard,
Kak Airin, Kak Cinta. Kalau boleh tahu dari mana nih? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Kita sharing aja di sini. Kalau Pak Dandi itu yang nonton mentor di Max tuh keren juga. Tuh. Oh, dari Surabaya. Oke. Pak Arda. Mantap Bapak Surabaya ya. Iya. Nanti kalau ke Bandung, Boleh. oh Surabaya Pak Ardi. Iya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain lagi, Mas. Thanks, Pak. Oke, baik, Pak Arda. Untuk Pak Ahmad ada yang mau ditanyain, boleh? Kita kasih deh satu analisa ya. Tuh, please. Satu aja biar penasaran. Boleh. Soal USD sekarang itu di mana ya harganya? Cek dulu. Nah, untuk SAU USD mungkin mau ngasih analisa untuk SAU gitu kan? Soal USD ini bakal koreksi dulu ke atas sampai mungkin 17.99-an. Oke. Nanti dia akan melanjutkan penurunannya gitu. Sekarang di 17.92-an ya. Oke, 91-an. 91-an. 91. Mau naik dulu sedikit untuk koreksi, nanti akan melanjutkan penurunannya mungkin ke 17.82-an ya. Oke. Artinya di mana sekarang SAU itu kan posisinya ada di 91 gitu kan. Mungkin bakal ada terjadi koreksi sampai ke 9998 gitu kan sebelum dia melanjutkan penurunannya ke 82 ya. Nah, tadi juga di kelas DEC itu di Max Education ya. Di kelas itu ada signal buy EU dan sekarang sudah running profit gitu. Oke, untuk EU-nya udah running ya? Udah running. Oke, jadi tadi pagi itu kita di kelas signal kita yaitu DE gitu kan, udah ada signal gitu kan. Emang kita tuh tipikalnya intraday kan, jadi tiap hari ada signal gitu kan. Nah, tadi pagi itu kita udah ngasih signal untuk Euro USD kan. Buy Euro USD. Nah, buy gitu kan. Sekarang udah running. Kita tinggal tunggu TP aja, tinggal beberapa poin lagi berarti kan. Iya, betul. Betul. Ini kita cuma dikasih waktunya sebentar. Tuh. Tadi dari jam 2 soalnya. Iya, jam 2. Sekarang udah setengah 3, nggak kerasa kan. Boleh kalau ada yang mau ditanyain tentang seputar DidiMax atau mau sharing atau gimana gitu kan, atau ada yang pernah kena broker scam ya, kayak sharing gitu. Pengalaman gitu, saya pernah juga kayak gitu. Kalau yang mau tanya bisa di chat ya, soalnya ini boleh ya betul. Kalau misalkan mau nanya boleh diketik aja. Jadi kesimpulannya tuh ya, kalau misalkan broker scam tuh ya, pertama legalitas tuh harus nomor satu lah, ibaratin gitu kan. Kalau misalkan nggak ada legalitas ya, kalau misalkan kita mau minta pertanggungjawaban mau ke siapa gitu kan. Oke, carilah maksudnya broker lokal tuh yang pastinya udah di bawah pengawasan Bapepti. Tentunya kalau misalkan di DidiMax sendiri itu udah di bawah pengawasan Bapepti gitu kan. Terus kedua gitu kan, untuk kedua misalkan laman portal gitu dari websitenya sendiri gitu. Untuk websitenya sendiri itu maksudnya legalitasnya bukan legalitas kalau misalkan website websitenya yang nggak gratisan. Biasanya kalau yang gratisan itu kan kayak tadi blogspot.com kayak gitu-gitu, patut hati-hati lah. Betul. Terus dari customer service-nya misalkan yang lelet, dari, yang menghilang gitu, jangan sampai lah. Terus yang pokoknya ya, kalau misalkan ada broker yang mengiming-imingi gitu, misalkan dalam satu hari dapat sekian juta gitu kan, dari beberapa jam ketika sudah deposit langsung dapat puluhan juta gitu kan. Maksudnya jangan berpikiran profitnya besar gitu kan, harus pentingnya gitu kan kita tuh cari tahu dulu ini tuh bener apa enggak gitu kan, karena banyak oknum di luar sana yang mengatasnamakan broker, apalagi broker DidiMax gitu kan, banyak banget gitu kan ya. Jadi intinya itu dari webinar Kamis yang ini, Bapak Ibu harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Saling sharing info dengan lingkungan sekitarnya gitu. Dan di DidiMax itu jelas kan ada edukasinya segala macam, boleh di-sharing. Nah, itu. Lebih
lebih baik kalau mau belajar ke Didi Max sudah pasti, jelas, dan terpercaya. Betul. Sponsor Persib, nggak mungkin main-main, nggak mungkin kaleng-kaleng gitu. Betul, gitu kan bisa dilihat gitu kan kita tuh udah jadi sponsor dari beberapa klub gitu. Baik Olahraga. itu olahraga, baik itu bola, basket gitu kan. Apalagi bolanya kita maksudnya udah sponsor Persib ya udah gitu kan. Apalagi sih yang harus Jadi tidak mungkin juga Persib menerima sponsor dari perusahaan yang abal-abal tidak jelas gitu. Itu aja sih, gampang sebenarnya melihat itu. Cuma kita juga harus lebih hati-hati lagi aja. Oke, kayaknya cukup sekian ya webinar siang ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk nonton. See you next time. Saya Nata. Dan saya Aden. Bye. Bye. Semoga bermanfaat.